Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Irfan Alimuha, mahasiswa Pasca Sarjana PAI IAIN Kediri. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai konsep tasawuf atau konsep wasatiyah pada dalam beragama. Nah, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab ada 3 konsep beragama atau konsep wasatiyah. Yang pertama, agar kita bisa bertoleransi dengan aliran lain selain seperti aliran Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDI dan yang sebagainya, kita perlu menguasai 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, merubah emosi beragama menjadi mencintai agama. Dan yang ketiga adalah berhati-hati. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengetahuan, kita harus memahami. Seperti contoh, dalam berzakat menurut mazhab Maliki kita diperbolehkan menggunakan uang, sementara menurut mazhab Syafi'i kita tidak diperbolehkan menggunakan uang sama sekali. Terus yang kedua tadi, merubah emosi beragama menjadi malah bercinta atau mencintai agama. Seperti contoh, ada paham lain selain Nahdlatul Ulama, ada paham lain selain Muhammadiyah. Nah, dari situ kita bisa memahami sebaiknya kita saling toleransi atau saling menghargai aliran atau paham tersebut. Contohnya lagi seperti aliran Muhammadiyah yang tidak menggunakan kunut subuh, karena perdebatan antara kunut subuh itu memang disunahkan atau tidak. Nah, kalau di NU, di paham Nahdlatul Ulama, kunut subuh itu memang disunahkan. Nah, pengetahuan atau wawasan seperti itulah yang sangat penting dalam konsep wasatiyah, agar kita saling menghargai antar aliran, antar paham, antar agama yang lain. Terus yang ketiga, berhati-hati. Nah, dalam berhati-hati ini saya mengambil contoh semisal kita hidup di lingkungan masyarakat ini. Nah, kita tidak tahu aliran di masyarakat ini seperti apa, aliran yang berkembang di masyarakat ini seperti apa, atau yang bertumbuh di seperti apa. Nah, saya ulangi lagi, tadi konsep yang ketiga atau yang terakhir yaitu berhati-hati. Saya mengambil contoh di lingkungan masyarakat kita ini. Mungkin di masyarakat kita ada paham-paham lain yang masuk, misal paham-paham orang Arab, paham-paham orang Mesir yang masuk melalui media sosial. Sekarang ini kan udah banyak sekali paham yang seperti itu. Nah, kita sebagai masyarakat di Indonesia ini sebaiknya berhati-hati di dalam mengambil atau melihat video-video di YouTube, di media-media sosial yang lain untuk belajar agama. Lalu sebaiknya yang bagaimana? Kita belajar agama melalui kiai langsung atau di pondok pesantren atau ke ustadz-ustadz yang lebih nasionalis atau lebih Indonesia, tidak cenderung ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Nah, mengutip dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya, wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu menciptakan kalian atau kita semua ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bergolong-golongan dengan tujuan untuk apa? Untuk lita'arafu, agar saling berkenalan, bukan untuk saling permusuhan. Nah, mengutip dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut, kita dapat memahami bahwasanya kita diciptakan sebagai manusia oleh Allah itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu tujuannya untuk saling berkenalan, bukan untuk permusuhan, bukan untuk saling mengkafirkan kanan, mengkafirkan yang kiri, mengkafirkan aliran ini, mengkafirkan paham ini. Nah, itu tidak baik. Kita ini Islamnya Islam ala Indonesia, bukan Islam ala Timur Tengah, Islam ala Eropa, bukan. Kita ini Islam Indonesia, Islam Jawa, Islam yang diajarkan oleh Wali Songo. Islamnya Islam ala Indonesia yang toleransi, yang tidak mengkafirkan kanan dan kiri, atau Islam yang wasatiyah. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari pertemuan kali ini ada 3 hal agar kita mampu memahami konsep wasatiyah. Yang pertama, kita harus memiliki pengetahuan tentang agama. Yang kedua, kita harus merubah emosi keberagamaan kita menjadi mencintai agama. Terus yang ketiga, yang terakhir, berhati-hati dalam memilih.
Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih para pendengar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.